mendengarkan beberapa bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh teman-teman PPK dan PPS sekecamatan Bolangolang Bulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat tersimpan di benak Bapak Ibu. Pastikan yang pertama pada hari Rabu nanti, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024, ya Bapak Ibu pastikan bergegas menuju tempat pemungutan suara atau TPS di desanya masing-masing. Ya, Bapak Ibu memberikan hak pilihnya di TPS-nya nanti. Ingat Bapak Ibu, pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 ada sebuah peristiwa yang bersejarah di negara kita, negara tercinta, negara Republik Indonesia ini. Apa peristiwa itu? Yaitu proses pemilihan umum serentak di tahun 2024. Jadi suara Bapak Ibu sangat penting untuk diberikan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Karena apabila Bapak memberikan hak pilihnya, berarti Bapak sebagai warga negara yang hebat, warga negara yang dapat memilih dengan cermat. Ya, ingat Bapak Ibu, ingat ada 5 surat suara yang Bapak Ibu akan terima nanti pada hari pemilihan umum nanti tanggal 14 Februari. Kami ulangi, ada surat suara berwarna abu-abu, itu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian ada surat suara berwarna merah, itu adalah surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kemudian ada surat suara berwarna kuning, itu surat suara untuk pemilihan DPR RI. Kemudian ada surat suara berwarna biru, itu adalah surat suara untuk DPRD provinsi. Dan ada surat suara berwarna hijau, itu adalah surat suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu melakukan pindah memilih di luar ya, ketika Bapak Ibu nanti melakukan pindah memilih di luar daerah pemilihannya atau di luar dapil, tentunya Bapak Ibu hanya menerima 4 surat suara, ya. Bapak Ibu hanya dapat menerima 4 surat suara, yaitu surat suara berwarna kuning, surat suara berwarna merah, surat suara berwarna biru. Untuk surat suara berwarna hijau Bapak tidak dapatkan karena Bapak melakukan pindah memilih di luar dapil Bapak Ibu sekalian. Panwascam yang kami hormati, mungkin pada kesempatan ini Bapak Panwascam ada hal-hal yang dapat Bapak sampaikan. Dengan hormat kami silakan. Mari Pak Ketua. Ya, terima kasih kesempatannya pada PPK. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengawas pemilu tingkat kecamatan dan beberapa PKD yang hadir pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan pengawasan kepemiluan yang nantinya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap para bakal calon yang sudah ditetapkan sebagai DCS ini. Jika masih terdapat calon-calon DPR yang anggota kepolisian maupun ASN dan aparat desa, silakan disampaikan ke KPU. Itu ada linknya, nanti bisa ditanyakan juga kepada PPS ataupun BPK. Nah, selain itu juga beberapa hal terkait dengan
baru-baru ini viral terkait dengan putusan MK terkait kampanye di tempat umum seperti yang sebelumnya dilarang di masjid dan di lingkungan pendidikan. Nah, Bapak Ibu harus ketahui bahwa tidak seperti yang ekstrim di media bahwa boleh berkampanye di tempat umum khususnya di pendidikan, lingkungan pendidikan ataupun pemerintahan. Di masjid jelas dilarang, itu tetap dilarang. Di tempat pendidikan jika mendapatkan izin, itu pun ketika nanti mendapatkan undangan atau meminjam gedung halamannya saja, bukan berarti datang ke situ kemudian langsung berkampanye, tidak. Tetap ada administrasi izin yang harus diurus. Nah, maka dari itu kami sampaikan jangan sampai kita salah kaprah juga kepada masyarakat bahwa tidak serta-merta bahwa pasal yang menyebutkan bahwa bisa berkampanye di tempat umum khususnya di tempat pendidikan dan masjid itu serta-merta langsung saja. Nah, ada beberapa catatan, yaitu harus mendapatkan undangan dan izin yang berhak. Selain itu juga tidak menggunakan atribut. Untuk itu kami sampaikan, selain Bapak Ibu memilih, silakan juga untuk membeli. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panwas. Ya, Pak Ketua Panwas, tanggapan Pak Ketua Panwas terkait kegiatan sosialisasi penyelenggara tenis pada pagi hari ini, bagaimana Pak Ketua? Silakan tanggapan Pak Ketua. Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti hari ini memang jujur saja ini sangat baik dan bagus, dan kalau bisa memang harus disebarluaskan terkait dengan sosialisasi kepemiluan. Hari ini kita sebagai penyelenggara memang betul-betul harus bersinergi, satu, sama-sama saling mendukung. Apapun kegiatannya, tahapannya, kita harus bergandengan tangan. Karena begini, kalau dalam pandangan saya bahwa kita sebagai penyelenggara jangan sampai kalah dengan tim sukses. Artinya jangan sampai hanya tim sukses yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan kita sebagai penyelenggara pemilu. Harus seimbang, bahkan kita sebagai penyelenggara pemilu yang harusnya mengedukasi masyarakat bisa memberikan artinya secara emosional, kedekatan emosional dengan masyarakat harus lebih dekat. Karena ketika ini tidak terjadi, maka yang mendominasi adalah hal-hal yang kemudian masyarakat itu memilih karena hanya persoalan calegnya saja, bukan karena kesadaran bahwa demokrasi, pesta demokrasi ini yang 5 tahun sekali kita laksanakan ini betul-betul menentukan arah Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu hal-hal seperti ini saya rasa kami dari Panwas sangat mendukung dan harapannya tetap secara bersama-sama untuk turun ke masyarakat, mengedukasi masyarakat. Mungkin itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua Panwasjam Kecamatan Belano Lambunu yang sudah memberikan tanggapan positifnya terkait kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Ketua Panwasjam beserta beberapa teman-teman pengawas kelurahan desanya yang sudah hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah di kegiatan-kegiatan selanjutnya kita masih bisa bersama-sama untuk melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih di kecamatan yang kita cintai ini, yaitu Kecamatan Belano Lambunu.